telah menuntun kita dari depan menuju yang terang, yakni Pak Oni mungkin bisa dimatiin dulu Pak Oni, suaranya masuk. Suaranya bocor. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tim Hari Selasa ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan testimoni atau pemateri, nah bisa japri kami untuk kami penanggung jawab materi atau acara di setiap hari Selasa ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Sucito dan Bunda Anita Diana yang istiqomah memberikan edukasi kepada kita semua sehingga kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh dalam setiap harinya sehingga kita semua bisa memantaskan diri untuk menjadi leader yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara inti, alangkah lebih berkahnya acara ini. Marilah kita buka acara ini dengan membaca umul kitab. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Yang mengalami kesulitan, diberikan kemudahan. Sahabat-sahabat kita yang sedang ada masalah, semoga diberikan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hari ini saya dibersamai oleh dua orang pembicara. Yang pertama, nanti kita bisa belajar tentang testimoni, ya, pengalaman terbaik dari kita sendiri. Tapi pengalaman orang lain itu juga sangat berharga, Bapak Ibu, untuk menambah kekayaan kita dalam materi-materi untuk PCA nantinya. Yang pertama, pembicara testimoni yaitu Bapak Oni Haliliantoro ya. Ini saudaranya Atta Halilintar ya Pak ya. Nah, yang kedua Ibu Haja Nurul Awali Fauzia. Namun sebelum itu saya mohon kerjasama dengan teman-teman semua ya untuk mematikan audionya supaya acara ini bisa berlangsung dengan khidmat ya. Kita simak pembicaranya supaya suaranya tidak masuk ke dalam Zoom ini. Baik, tanpa panjang kata, mari kita sambut pembicara yang pertama, Bapak Oni Haliliantoro. Berikan aplaus buat Pak Oni, monggo silakan Pak. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Bang Oni. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di SEP pagi ini. Untuk pagi ini saya akan berbagi pengalaman memakai produk HNI. Jadi beberapa hari ini saya masih pakai produk HNI, terutama ya ini produk Magafit. Magafit. Jadi berapa tahun yang lalu, sekitar 2-3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin, insya Allah, itu kan saya ada masalah dengan lambung dan sampai saat ini juga masih. Jadi kalau lambung saya itu seperti rasanya itu seperti apa ya, kembung dan terasa seperti mau BAB tapi nggak mau BAB. Jadi kembung, tapi itu biasa. Nah, saya mesti konsumsi Magafit dengan takaran yang lebih lebih banyak sedikit. Jadi saya dengan istri saya buatkan itu biasanya takarannya lebih diperbanyak. Jadi satu gelas yang ukuran istilahnya kalau Jawa itu gelas blimbing gitu. Ukurannya 250 ml sampai 300 itu. Direbus airnya. Itu Magafitnya biasanya saya kasih antara 7
Itu kalau lebih parah itu 7, itu saya buka cangkangnya. Cangkang saya dibuka, cangkangnya saya buka, terus kita rebus. Setelah agak hangat-hangat sedikit itu, nanti kita tuangkan di gelas. Setelah itu jadinya seperti ini tuh. Nah ini seperti apa ini? Warnanya kayak sinom. Setelah itu biasa kalau untuk hal ini saya pakai EGM. Saya tuangkan EGM. Jadi seperti ini caranya. Ini saya tuangkan EGM satu saset dan saya aduk terus, nanti akan berwarna seperti ya rasanya seperti jamu sih, dan akan membuat nyeri lambung ini agak berkurang. Itu kalau posisi lambung saya mungkin agak terlalu nyeri. Biasanya kalau lagi makan makanan yang saya menghindari makanan pedas. Jadi kalau lagi ada acara apa gitu, pas ada makanan itu mungkin saya tawarkan, ini cabenya ini cabai palsu atau cabai dajian. Biasanya kan kalau menyajikan juga langsung forward ke situ sudah langsung 1, 2, 3 hari ke depan itu masih ada catatan sendiri dengan mas. Jadi ya itu tadi, saya mesti konsumsi negatif. Kalau untuk harian, memang saya masih konsumsi harian itu saya cuma pagi hari itu biasanya ya itu pakai EGM, terus tapi takarannya mungkin 3 kapsul. Jadi seperti tadi ya, cangkangnya saya buka, terus saya aduk dengan EGM, itu untuk harian. Tapi kalau biasa kalau nggak ada EGM ya paling enak ya pakai Sevel. Untuk Sevel kadang kalau nggak ada Magavitnya habis itu ya Sevel aja sudah mengatasi lambung saya. Gitu. Untuk masalah lambung ini memang jadi apa ya, perhatian lebih bagi saya sendiri. Kalau udah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Memang kesembuhan itu dan kesakitan itu mutlak awal, tapi kan kita harus ikhtiar. Nah, idealnya memakai produk yang halal. Jadi misalnya produk yang dapat kita percaya. Jadi apapun obatnya, apapun masalahnya, kalau kita percaya itu insya Allah meridhoi. Di produk kayak ini kan sistemnya kan itu kan bukan obat, itu kan istilahnya kan nutrisi. Jadi ya itu nutrisi untuk menyeimbangkan penyakit atau yang lainnya itu ya. Semua ada di HMI. Terus selain Magavit, kalau semua sih semua sama. Kalau untuk PCA semua kan sama. Dan semua produk juga Bapak Ibu, ayah bunda sekalian juga mungkin ya testimoni juga sama. Kalau yang baru-baru kali ini yang bikin saya heboh itu waktu 2 minggu yang lalu, security kami di perumahan itu mempunyai penyakit yang aneh gitu loh. Jadi, penyakit kok Bapak tahu kan penyakit apa itu namanya? Ududan atau bisulan itu. Jadi kalau saya nggak lagi penyakit kok gak keren. Penyakit kok bisulan.
Nah, nah itu saya itu sambil sambil apa ya istilahnya nggak joloki itu ya gitu. Penyakit gak akan coba pakai ini ya. Saya punya obat atau Mas? Ya, ya insya Allah ini kalau anu ya kalau cocok ya monggo, kalau nggak cocok ya jangan salahkan saya. Sampean ikhtiar aja dulu, nanti tak kasih resepnya. Ya itu saya kasih apa? Cuma syaratnya itu kok. Obat apa tuh Mas? Dioles saja, kalau nggak mau dioles ya diminum. Nanti rasanya wasit mantap tenan rasanya. Akhirnya ini setelah bisulnya itu sudah mulai mateng gitu. Saya, saya suruh olesin satu minyak ajaib, minyak MHS. Ternyata pagi dioles itu siang atau sore itu sudah meledos itu saya jeblat-jeblat karuan. Mak terus malamnya itu ketemu saya waktu di pos. Mas obatnya sampean itu jangan wes jangan sampai gini. Mantap tenan wes jangan bilang mantap tenan. Itu obat cuma minyak kelapa itu sama rempah-rempah. Ya, itu. Dan saat itu dia sudah alhamdulillah sudah memakai, sudah sampai dibawa ke rumahnya di daerah Nganjuk gitu. Itu kan juga sama anaknya juga terkena. Sampai itu bisulan kok sampai turun ke anak itu. Nah itu alhamdulillah sudah karena ikhtiar juga dia memakai produknya ini yaitu MAS. Mas ini harganya berapa? Enggak apa-apa, enggak murah kok. Cuma sekian gitu. Ya itu. Jadi memang kesembuhan itu hanya milik Allah dan kita harus ikhtiar. Jadi kan uang saya itu gini, kalau dari lihat produk-produk kayak itu biasanya tuh si istri saya itu biasa kalau habis KAT itu dia cerita ini loh Mas gini 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 produknya ini jadi apa yang disampaikan oleh pemateri untuk ilmu KHT itu memang disampaikan ditularkan diduplikasikan saya jadi ya saya tahu dan saya mencoba untuk memakai produk tersebut itu. Jadi kalau untuk testimoni hari ini saya memang masih pakai Agavit itu Bunda, ayah Bunda. Gitu. Mungkin ya itu ada yang perlu ditanyakan. Kebetulan hari ini. Monggo jika masih ada produk-produk yang lain yang dikonsumsi Pak Oni. Iya. Kalau si harian ya itu Coffee Sevel. Tapi kemarin ada produk baru dari Hania apa itu pakai ginseng ya. Hanya Rilko ginseng. Ya, ginseng. Tapi kalau saya kemarin saya coba itu Bunda. Kalau ukuran gelas yang cangkir itu pas. Kalau Sevel kan cangkir kan pas, tapi kalau Hania Rilko yang ginseng itu didobel baru terasa. Oh gitu. Iya, didobel. Saya ukurannya double baru terasa ginsengnya atau sama terasa ada kolagennya sedikit. Ada rasa gemeternya nggak Pak habis minum ginseng Pak? Kadang-kadang itu ada yang jantungnya gemetar. Dulu saya pernah nyoba kopi ginseng itu di jantung gemetar gitu. Kalau yang ini gimana? Saya belum coba. Iya. Alhamdulillah enggak benar. Tidak ada terasa sama sekali. Jadi ya biasa seperti kopi kita minum kopi itu. Tapi kalau terasanya itu memang harus double. Kalau ukuran yang cangkirnya kan cangkir saya kan yang nggak gede-gede amat. Jadi kan itu harus double. Ya baru terasa. Kalau Sevel pas. Kalau pengen yang pahit lagi ya kopi ini kopi itu. Kalau air kopi saya nggak berani nyampur. Tapi kalau pakai Sevel saya berani nyampur untuk pakai Magavit. Kalau lagi nyeri gitu
saya campur dengan gamat. Oh ya. Ya, tapi kalau pas nyeri langsung itu gamat, saya buka caranya saya langsung Oh, kunyah. Jadi kalau anak-anak bilang rasanya seperti roti Maria ya. Ya memang rasanya. Tapi alhamdulillah saya 2, 3, atau 4 jam itu sudah terasa. nggih, Pak Oni. Ya. Alhamdulillah banyak terbantu Pak ya dengan produk-produk HNI untuk menjaga kesehatan Bapak ya. Baik, itu benar. Kebetulan hari ini saya sampai jam 6:30 ini juga mau mengantarkan anak saya sekolah. Oh nggih, monggo Pak. Nggih, Jadi monggo. saya itu tadi kesembuhan dan kesakitan itu mutlak milik Allah. Jadi kita harus ikhtiarnya dengan minum obat-obatan yang istilahnya yang bermanfaat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi, obatnya satu, Rasulullah tadi beberapa obat, jadi obatnya apel soda, madu, dan satu lagi apa? Kurma. Jadi itu. Dan satu lagi doa. Jadi, itu aja. Jadi saya mohon maaf bila ada kata yang salah, mungkin insya Allah ke depan kita ketemu lagi. Saya Bang Oni dari Surabaya, saya kembalikan kepada Bunda Ali untuk selanjutnya diteruskan. Terima Nggih. kasih. Sambil jalan nanti saya langsung masih ikut Zoom, tapi mungkin nggak saya on kan kameranya. Insya Allah. Terima kasih Bunda Ali. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Oni. Ya, Pak Oni ya. Jadi Pak Oni ini adalah hasil duplikasi dari istrinya ya, dari Mbak Ratri Santi ya Pak ya. Ya benar. Alhamdulillah. Jadi Pak Oni ini adalah hasil duplikasi dari Mbak Ratri Santi ya. Jadi teman-teman semua, jadi orang pertama yang wajib kita infokan atau kita PCA itu adalah dari keluarga dekat kita ya. Jadi kalau keluarga kita itu sudah mendukung kita, sudah satu visi dan misi dengan kita, insya Allah menjalankan bisnis HNI itu enak banget gitu, ringan banget ya. Jadi terima kasih tadi Pak Oni sudah testimoni tentang keluhan-keluhan yang dialami beliau terkait dengan masalah lambung. Nah, jadi Pak Oni kalau misalnya sering ikut KHT ya Pak ya, saya lihat Bu Ratri Santi sering ikut KHT, kesehatan lambung tergantung mood pemiliknya katanya gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin lambung itu tergantung dari mood kita. Kalau mood kita itu happy, mungkin ini mungkin bisa berpengaruh pada kesehatan lambung kita. Nah, jadi yang kita lakukan itu hanyalah ikhtiar, semua kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali dengan produk-produk HNI kita semua bisa terbantu, kita bisa mengkonsumsi produk-produk yang halal dan thayyib ya, untuk menambah kesehatan kita. Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Kalau misalnya tidak ada, maka saya akan lanjutkan kepada pembicara yang berikutnya. Sebentar, ini saya baca. Catnya mungkin karena gulanya bukan gula putih, tapi dari stevia juga kurang pas bagi Oni, tapi bagi yang tidak suka manis udah pas. Oh ya, tadi Pak Oni bilang kalau beliau itu kalau nggak 2 itu nggak terasa ya Pak ya. Nah, jadi ini tadi ada chat direct message dari Mbak Elin karena gulanya itu pakainya itu bukan gula putih ya, jadi dari stevia. Jadi mungkin yang suka manis jadi rasanya kurang gitu ya Pak ya. Tapi yang tidak suka manis mungkin sudah cocok gitu ya. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Oni atas testimoninya. Monggo silakan lanjutkan aktivitasnya. Semoga testimoni dari Pak Oni memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada pemateri berikutnya. Setiap hari kita memang melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita ya. Kita PCA itu pasti bertemu dengan banyak sekali
Dan setiap orang itu memiliki banyak sekali karakter, berbeda-beda karakternya. Nah, supaya kita bisa menempatkan diri kepada mitra-mitra kita itu dengan yang sesuai dengan karakter mereka. Nah, ternyata ada caranya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan informasi kepada mitra kita, kok informasinya itu belum bisa diterima, bisa jadi apa yang kita sampaikan itu tidak cocok dengan karakter beliau. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang watak-watak manusia. Nah, jika Bapak Ibu memiliki buku yang namanya Personality Plus ini, nah Bapak Ibu akan bisa mempelajari bahwa setiap orang itu setidaknya menempati satu atau memiliki salah satu dari karakter ini. Nah, kita akan belajar dari beliau, ibu leader kita yang semakin hari semakin bertumbuh ilmunya, dan kita hari ini akan belajar dari Ibu Haja Nurul Awali Fauzia, dan Ibu Haja Nurul akan membahas tentang karakter-karakter pada diri manusia yang nantinya akan bisa kita terapkan bagaimana kita menempatkan diri berbicara dengan mitra-mitra kita. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang kata kita berikan waktu kepada Ibu Haja Nurul. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih Bu Li. Terima kasih juga Pak Oni. Hati-hati di jalan, fi amanillah. Ngantar anak sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar dengan baik suara saya? Baik, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mental juara tim HNI pagi ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yeah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ya. Jadi ini sebenarnya untuk bidang ini memang saya berdasarkan dari pengalaman, kemudian ditambah dengan buku, kemudian juga menyimak sisi Islamnya dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan ya. Kemudian di sini bagi saya sendiri ilmu ini terutama yang pertama saya tujukan untuk diri saya sendiri karena tiap hari ya kita sebagai agen HNI kita selalu bertemu dengan manusia-manusia ya, orang-orang hidup yang mereka itu punya rasa, punya punya keinginan. Nah, dari situ saya banyak belajar dari mereka, terutama untuk keluarga ya, anak-anak, kemudian suami, kemudian untuk mitra-mitra. Nah, ternyata untuk mempelajari ilmu watak ini tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dan memang sudah seharusnya kita mempelajari karena di sini menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya di dalam surat Al-Isra ayat 84 ya. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar. Sadaqallahul adzim. Jadi di sini sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa sebenarnya watak ini adalah satu karunia pemberian dari Allah yang memang sudah diberikan sejak
kita ada di dalam rahim ibu, ya. Jadi watak ini diturunkan secara genetik dari kedua orang tua kita. Jadi kedua orang tua kita ya, dari ayah ibu kita. Jadi kita mengenal ya ada 4 watak dasar ya. Ini saya coba share screen ya. Saya coba, soalnya belum pernah ini dari HP. Bentar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti saya kirim di WA saja setelahnya. Bisa boleh? Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Enggak kebaca, Bu. Enggak Ya kebaca. udah, nggak apa-apa. Ya udah, saya ngomong aja ya, nanti bisa lewat WA aja. Nggih, Jadi nggih. kita mengenal ada 4 watak dasar ya, watak dasar dari makhluk hidup ya. Jadi untuk watak ini sebenarnya sudah diteliti oleh Bapak Kedokteran Barat Hippocrates ya sejak 300 tahun sebelum Masehi. Dari dulu memang sudah dikenal untuk istilah-istilah sanguinis ya, melankolis, kemudian plakmatis, kemudian satu lagi koleris ya. Jadi ada 4 watak dasar, dan ini setiap orang masing-masing punya satu yang dominan, dan ini adalah bawaan atau kita dapatkan dari ayah atau ibu kita. Satu watak utama dan satu lagi penyerta. Jadi contoh ini ya. Jadi koleris. Jadi kita mengenal yang pertama adalah koleris ya. Koleris adalah di dalam ini bahasa umumnya ya. Koleris itu memiliki jiwa kepemimpinan atau hasratnya dia adalah hasrat mengatur. Jadi dia leadership untuk kepemimpinan, dan dia paling jago untuk mengatur. Jadi ini adalah termasuk salah satu yang namanya extrovert ya. Extrovert. Jadi extrovert itu gaya dialog. Jadi untuk gaya dialog kita mengenal ada 2, ya, extrovert dan introvert. Jadi extrovert itu Jadi ekstrovert itu gaya bahasa, gaya dialog yang lebih ketika punya ide langsung dikeluarkan. Jadi koleris kekuatannya dia adalah begitu kuat kepemimpinannya, kemudian dia juga cepat mengambil keputusan ya. Kemudian tampak sekali ya ketika dia untuk mengatur sesuatu, dia memang ahlinya. Nah, yang kedua adalah sanguinis. Sanguinis atau yang memiliki hasrat gembira. Jadi kalau kita punya teman dia tuh bawaannya ceria melulu. Jadi ketika dia hadir di satu acara, dia itu yang suaranya paling keras, dan dia itu istilahnya lucu gitu ya, Itu adalah sanguinis. Jadi sanguinis ini adalah memiliki banyak ide ya. Kemudian dia juga selalu gembira, selalu paling pandai untuk mencairkan suasana ya. Jadi untuk kepiawaiannya dalam bercerita itu dia menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Yang kedua sanguinis. Kemudian yang ketiga adalah plakmatis. Plakmatis ini adalah yang memiliki hasrat damai. Hasrat damai dia cenderung tidak ingin konflik ya.
tidak ingin konflik, kemudian juga ciri khasnya pragmatis itu ya. Jadi kalau misalkan anak kita ada yang pragmatis itu kalau diajak makan, ditanyain makan apa, terserah. Makan apa, terserah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah melankolis. Melankolis di sini adalah dia memiliki hasrat sempurna atau pemikir ya. Jadi kekuatannya dia adalah detail, kemudian teliti, kemudian rapi ya. Dan karena dia kecenderungannya hasrat untuk sempurna, maka dia segala sesuatu mesti dipikirkan. Nah, ini untuk mengetahui watak asli kita itu sebenarnya bagaimana? Nah, ini ada caranya. Di antaranya adalah melalui foto aura ya. Memang ini tidak semua bisa karena hanya tertentu aja ya, tertentu dan ini sangat jarang. Kemudian yang bisa kita lakukan secara cepat ini bisa kita misalkan kita ini ya di dalam misalkan gini, Bapak Ibu berada di dalam satu acara. Jadi bayangkan Bapak Ibu ini masih SD usianya. Nah, di sini ada acara teater. Nah, di sini ada 4 peran yang Bapak Ibu bisa pilih. Jadi posisikan Bapak Ibu masih usia SD ya, bukan usia sekarang. Jadi yang pertama peran sebagai artis. Nah, peran sebagai artis. Kemudian yang kedua, sutradara. Kemudian yang ketiga adalah penulis skenario. Kemudian yang keempat, penonton. Nah, di antara 4 ini, dengan posisi Bapak Ibu masih usia SD, lebih cenderung milih yang mana? Buli kalau disuruh pilih ini, Buli masih SD ya, usia masih SD. Buli dari 4 ini, Buli lebih suka atau lebih nyaman pilih yang mana, Buli? Artis. Artis ya. Ya, itu yang pertama ya, Buli ya. Ini Buli masih usia SD loh ya, Buli ya, bukan yang sekarang loh ya. Masih SD ya, balita saya. Ya. Kemudian yang kedua, Buli. Yang kedua, setelah artis. Sutradara. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu, jadi artis itu adalah sanguinis, kemudian sutradara itu adalah koloris. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat Buli ya begitu. Memang Buli itu leadership-nya bagus gitu ya. Kemudian Buli itu juga ceria kemana-mana itu ya, mungkin temannya banyak ya Buli ya. Ya seperti itu. Jadi 2 watak ini diwariskan dari kedua orang tua Buli. Jadi saya nggak tahu Buli kolorisnya ikut siapa, sanguinisnya ikut siapa. Nah, oh ya, dari ibu mungkin. Dari ibu apa Buli? Ibu saya itu koleris banget, Bu. Koleris banget, berarti ngatur banget ya. Ngatur banget. Kalau salah langsung plak. Oh gitu ya. Iya. Kalau Bapak? Kalau Bapak itu lebih kalem dikit. Tapi dia itu kalem. Ini orangnya penuh nasihat, bijak gitu orangnya. Oh ya. Sebenarnya lebih ke pragmatis ya. Ya, jadi saya ingin menceritakan ya untuk pelajaran ya untuk diri saya sendiri. Jadi saya dibesarkan dari kedua orang tua yang sangat-sangat kontras ya. Artinya ayah saya seorang koleris sanguinis. Jadi memang di rumah itu ayah saya sangat dominan. Jadi biasanya orang perempuan yang cerewet, ini ayah saya malah yang cerewet ya. Jadi pas banget kalau dulu ayah saya bekerja di bagian humas, hubungan masyarakat Pemkot. Jadi temannya banyak sekali dan senengannya cerita. Aduh, di mana-mana itu rasanya itu kayak heboh gitu ya. Dan ibu saya pragmatis, melankolis, introvert. Ayah saya ekstrovert, asli. Ibu saya introvert. Jadi ibu saya di rumah itu diam. Cuman memang ibu saya ini seorang yang teliti. Tulisannya bagus, tulisannya rapi banget. Dan kalau misalkan ngiris-ngiris sayur itu ya, dulu itu pernah. Jadi saya akan waktu SD itu membantu ibu saya ini ya, motong-motong gitu ya, karena tiap Ramadan itu biasanya nerima pesanan untuk nasi bungkus. Itu saya pernah dipesanin,
ini nanti dipotongi kayak gini ya wortelnya. Iya Bu. Nah, itu saya masih SD, kelas 5 SD. Ditinggal ibu saya pergi. Begitu ibu saya pulang, dilihat potongannya. Loh, kok ngene? Wah, gak ngene gitu. Dan potongan tadi itu nggak dipakai sama ibu saya. Diganti yang baru. Jadi segitunya orang melankolis. Nah, kemudian dari sisi pragmatisnya, karena seorang pragmatis ini adalah seorang yang cinta damai, tidak ingin konflik. Ibu saya itu ya wis diam. Jadi saking pragmatisnya ya, sampai kalah dengan anaknya yang koleris. Jadi adik-adik saya yang perempuan itu lebih ke koleris ya, ke koleris. Jadi saya sendiri itu kolerisnya ikut ayah saya, melankolisnya ikut ibu saya. Jadi kalau dibilang antara ekstrovert dan introvert, jadi tengah-tengahnya ambivert. Jadi kadang saya bisa bertemu dengan banyak orang, kadang saya juga butuh waktu untuk sendiri. Nah, termasuk kemarin ya, ketika namanya Pak Oni itu salah, kurang E. Nah, itu sisi melankolis saya mengoreksi. Ini namanya kurang E. Gitu. Jadi seperti itu orang melankolis. Nah, kemudian semua watak ini baik. Semua watak ini baik. Tidak ada yang ini lebih baik. Tidak. Jadi tujuan kita untuk mengetahui watak kita, terutama yang pertama watak diri kita dulu ya. Dengan kita mengenali watak diri kita dulu ya, mana dari 4 ini kita yang istilahnya yang kuat ya. Jadi kalau saya sendiri saya merasa koleris saya mungkin sekitar 60 atau 70%, sisanya melankolis. Jadi kalau melankolis yang asli itu memang lambat dalam mengambil keputusan. Jadi misalkan menimbang-nimbang, takut salah, semuanya dipikirin. Jadi saya juga ada punya mitra ya. Dia sekarang juga ada ikuti Zoom ini. Jadi kalau diajak takut salah ini. Jadi ya kalau melankolis yang istilahnya belum mengenali dirinya bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kita mengetahui watak kita, kita mengetahui kekurangan kita, kekuatan kita, maka kita bisa memoles. Nah, watak dengan karakter berbeda. Jadi watak ini adalah dasarnya. Jadi ibaratnya bahan baku itu ada batu, ya, kemudian ada besi, ada plastik, kemudian ada juga kayu. Nah, watak itu adalah ini tadi bendanya. Kemudian karakter itu adalah bentukannya. Jadi itulah kuasa Allah ya di dalam perjalanan hidup kita. Kita ini mengalami ujian, fase-fase kehidupan yang masing-masing orang tidak sama. Masing-masing orang tidak sama. Sebenarnya tujuan Allah memberikan ujian itu adalah dalam rangka memoles kita, membentuk karakter kita. Mengapa? Karena dengan dipoles dengan batu itu kalau dibentuk sehingga dia bisa menjadi meja. Nah, sama-sama mejanya ya. Tapi bahan bakunya beda. Nah, seperti itulah kita memperlakukan manusia. Jadi saya sendiri juga belajar dan akhir-akhir ini memang saya lebih mengintrospeksi diri saya. Kenapa ya kok saya ngadepin orang ini nggak bisa? Oh ya berarti saya yang salah. Oh berarti salah uti aneh. Oh berarti orang seperti ini nggak bisa diginiin. Jadi saya jadi mempelajari. Jadi seperti contoh anak kita. Saya punya 4 orang anak cewek dan 2 orang anak cowok ya. Terutama anak saya yang di pondok itu, dia tipe pragmatis. Jadi kalau sejak kecil memang dia ini istilahnya anak yang nggak pernah rewel. Bahkan dulu kulitnya kena kenyonyo itu diam aja. Jadi memang dia ini nggak mau ngerepotin gitu. Jadi ketika misalkan makan gitu, mau makan apa, Dok? Terserah gitu. Terserah. Nah, cuman karena saya sudah mulai pelajari ini anak ini karena di pondok dan dia anak
yang paling akhir, ini kalau dibiarkan nggak bisa seperti ini. Jadi memang harus dibentuk. Jadi karena kita mengetahui kekurangan atau kelemahan dari sisi dari watak pragmatis yang cinta damai, kalau ini ya cenderung dia itu cenderung jarang marah, kemudian juga nggak mau konflik. Nah, cari aman ya. Kemudian juga seperti ini, nanti kalau misalkan kita tidak membentuknya sejak sekarang, maka anak ini nantinya kurang memiliki tanggung jawab. Maka saya meminta ke ustazah atau bunyainya, anak ini tolong dikasih tanggung jawab. Jadi kalau dia memang tidak diberi tanggung jawab, dia cenderung seperti anak-anak terus. Nggak mau santai. Akhirnya dia sekarang diberikan tanggung jawab untuk mengajar, belajar dari ustazah untuk mengajari, mengawasi adik-adik kelasnya. Jadi disinilah peran atau manfaat atau gunanya kita mempelajari watak. Dengan mempelajari watak, kita jadi tahu bahan baku apa sebenarnya diri kita. Ibaratnya seperti itu ya. Bahan baku apa ini mitra-mitra kita? Bahan baku apa ini suami kita? Jadi soulmate kita, jadi pasangan hidup kita, itu biasanya adalah kebalikan kita. Ini contoh ya, contoh. Jadi karena saya ini memiliki koleris melankolis, suami saya adalah seorang pragmatis. Jadi kalau orang koleris itu kan semuanya kerja terus, nggak pernah berhenti. Nah, kebalikan dari suami saya. Jadi Mista, santai dulu. Kalau pulang dari mana gitu, leye-leye dulu gitu. Jadi dengan adanya suami saya, akhirnya saya tingkat stres saya tidak begitu tinggi ya, jadi bisa menurun. Jadi pasangan kita adalah ibaratnya belahan jiwa kita adalah yang menutupi kekurangan kita. Nah, disinilah kuasanya Allah ya menakdirkan untuk kita jodoh atau pasangan yang kebalikan dari kita, sehingga kita bisa saling melengkapi. Nah, kemudian apa lagi nih? Jadi untuk untuk bagaimana cara kita menghadapi seorang sanguinis. Seorang sanguinis itu kan kecenderungannya dia gembira. Mungkin dia misalkan kehilangan dompet, dia bisa sambil ketawa-ketawa ya, dompetku hilang gitu. Nah, seperti itu. Nah, habis itu apa yang disukai oleh orang-orang sanguinis ya? Ketika mereka bercerita, ya mereka biasanya senang ini ya, senang ya bercerita, kemudian melucu ya. Ini contoh kemarin kita juga kenal yang namanya Pak Haryanto ya. Sekarang nggak ada orangnya di sini ya, lagi ngantar anak sekolah. Ini kita melihat saya ini Pak Haryanto ini termasuk yang apa ya? Bisa jadi Pak Haryanto ini seorang sanguinis ya, karena akan melucu tadi ya. Itu bisa seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui watak dasar dari mitra kita atau orang-orang yang kita hadapi, maka kita bisa memposisikan atau menyesuaikan diri. Jadi misalkan kita sekarang ini ya, di usia yang sekarang ini ya, untuk leader-leader HNI ya, mereka pada dasarnya mereka punya 1-2 watak yang sangat menonjol. Tetapi karena bentukan atau karena dari tempaan di lapangan, maka mereka bisa seolah-olah memiliki keempat-empatnya. Nah, ini ada 2 watak asli yang memang diturunkan secara genetika, ada juga 2 watak bentukan. Tapi tetap kita tetap mengetahui, sebaiknya mengetahui apa watak asli kita sehingga kita bisa lebih menggali lagi potensi kita, kekuatan kita. Jadi contoh misalkan karena saya kan saya tahu bagaimana orang koleris itu. Jadi orang koleris cepat mengambil keputusan, cenderung buru-buru ya.
cenderung buru-buru. Ini kalau nggak dikendalikan bisa bosi, artinya suruh-suruh. Nah, koleris yang digabungkan dengan melankolis, ini kecenderungannya adalah perfeksionis. Nah, ini yang membuat saya jadi introspeksi kemarin ya. Kenapa ya? Jadi karena yang saya lakukan itu seperti ini, hasrat untuk sempurna, tapi belum tentu orang lain bisa seperti itu. Maka dengan menyadari kekurangan dan kelebihan kita sehingga kita bisa lebih mengerem. Jadi oh iya harus lebih menurunkan. Jadi yang sering menasihati saya itu suami saya, Bun, jangan gitu. Ini diginiin. Yang sabar ngadepin orang seperti ini. Orang ini nggak mampu, Bun. Kamu kasih tahu, kamu ajak bicara seperti itu. Ikuti dia dulu. Nah, baru kamu tahu masuk. Oh, dari situ. Orang ini nggak bisa, Bun. Kamu giniin. Dia itu bisanya cuma segini. Jangan dipaksa dia. Oke. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian, bentar. 3 menit lagi ya, Bu. Oh iya, Bu. Jadi untuk tadi ya, jadi untuk personality plus ini, jadi ini diteliti oleh Florence Litter ya di bukunya Personality Plus ya, itu di abad 20 ya. Jadi yang disebut watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasarnya. Jadi ini tadi ya, genetik. Sedangkan karakter ya berasal dari bahasa Yunani karaso yang berarti cumak atau menandai atau mengukir, yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Nah, ini ya. Jadi karakter adalah bentukan. Jadi dari watak asli karena mengetahui kekuatan dan kelemahannya di situ, maka dibentuk ya. Disinilah bagaimana kita bisa lebih fokus kepada kekuatan. Jadi bagaimana self talk kita nantinya itu lebih fokus kepada kekuatan, lebih kepada yang positif-positif. Jadi misalkan kelemahan seorang melankolis adalah hasrat ingin sempurna, takut salah. Nah, itu tidak ditonjolkan takut salahnya, tapi lebih kepada ketelitiannya, ya. Kemudian bagaimana kerapiannya, ya. Itu tadi ya. Jadi mengapa belajar watak ya, agar kita tahu sebenarnya kita ini bahan dasarnya apa sih, ibaratnya seperti itu ya. Memahami diri kita, memahami kekuatan kita, memahami kelemahan kita, sehingga kita dapat menyesuaikan diri di lingkungan kita. Iya. Jadi seorang sanguinis ya, hasrat gembira dia ya, kekuatannya dia menjadi pembicara, seorang artis bila bercerita yang mendengar tertarik ya, asik kalau cerita. Kalau anak-anak itu senang cerita, suka memuji diri sendiri, spontan, banyak ide. Kelemahannya seorang sanguinis memang tidak bisa detail. Kemudian sering terkesan berantakan. Nah, ini dengan mengetahui kelemahan seorang sanguinis, akhirnya bisa memanage sehingga kelemahan ini tidak muncul dan bisa diminimalisir ya. Kemudian seorang koleris hasrat mengatur, kekuatannya adalah kepemimpinan dari lahir, pandai mengatur, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, apalagi wanita ya, cepat mengambil keputusan. Kelemahannya adalah terburu-buru, sifat bosi, diatur tidak mau. Ya kalau yang diatur tidak mau, dia biasanya marah-marah. Ya. Kemudian seorang pragmatis, hasrat damai, kekuatannya dia menjadi penonton ya. Tenang, banyak teman. Kenapa, Bu? Kameranya mati. Kameranya Oke. Tenang, banyak teman, suka bantu teman, jarang marah ya. Kelemahannya dia suka low bad ya, karena handle perasaan untuk meredam rasa marahnya tadi ya, mudah tidur.
Kemudian kekurangannya adalah suka menunda pekerjaan. Ini dari pragmatis ya. Kemudian Kameranya Ibu, iya, kameranya Ibu. Oh, nggih, nggih. Nggih. nah, Ya. sip. Itu ya. Mungkin kalau diceritakan ini panjang ya, dan apa ya, ini sebenarnya akan lebih cenderung bagaimana praktek kita di lapangan, bagaimana kita ini sebagai leader bisa menempatkan diri kita ya untuk mitra-mitra kita, bagaimana kita bisa melayani, memahami leader kita, dan bagaimana kita bisa mengerti anak-anak kita, kemudian mendidik mereka sesuai dengan wataknya, watak aslinya, kemudian tidak mengungkit atau menyebut kekurangannya, sehingga katakan seorang sanguinis yang dia cenderung tidak bisa detail itu, tidak serapi anak melankolis, tidak usah disebut-sebutkan kekurangannya. Jadi kalau memang masing-masing dengan ciri khasnya, ketika seorang sanguinis kita banding-bandingkan, ketika kita mari, nanti ide-idenya dia hilang, padahal dia ada seorang yang sangat gembira ya, sangat apa istilahnya menyenangkan ya, juga seorang apa pragmatis ya. Memang seperti itu bawaannya. Artinya semua watak adalah baik, tinggal bagaimana kita bisa memahami diri kita, memahami siapa lawan bicara kita, memahami bagaimana pasangan hidup kita, memahami bagaimana anak-anak kita, sehingga kita bisa memperlakukan mereka sesuai wataknya, sambil khusus untuk anak-anak kita ya, sambil kita juga mengarahkan mereka ya, apa istilahnya, membentuk mereka menjadi karakter yang lebih baik, sehingga kelak ketika mereka dewasa, mereka menjadi seorang yang bagus ya, seorang yang berkualitas ya, sehingga mereka bisa menempati di tengah masyarakat dan menjadi seorang yang apa beradab dan berakhlak baik ya. Seperti itu, Bu Li. Mungkin itu gambarannya. Jadi ini karena apa ya, waktu juga ini tadi juga saya Cacat, Bu. Tanya. gimana? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi ya. Pertanyaan dari Ibu Dewi. Tadi dijelaskan bahwa kalau pragmatis itu kan nurut, lembut, dan lain-lain. Gimana kalau jadi leader, Bu? Gimana mengertinya? Monggo Ibu. Bu Dewi, nggih. Jadi setiap kita memiliki ada dua ya. Ibu merasa sebagai pragmatis. Ada satu watak lagi, Ibu kecenderungannya yang mana, Ibu? Jadi selain pragmatis, Ibu watak yang satunya lagi apa? Jadi biasanya dari situ nanti kita bisa apa istilahnya kombinasikan ya. Jadi memang itulah kelebihan Ibu sebagai seorang pragmatis. Nanti kalau misalkan watak satunya itu misalkan katakan sanguinis atau mungkin juga koleris atau melankolis, itu nanti bisa diketahui juga. Jadi seorang pragmatis memang dia cenderung hasrat untuk damai ya, hasrat untuk damai. Jadi untuk saran seorang pragmatis adalah belajar untuk lebih tegas. Jadi biasanya seorang yang cinta damai ini semuanya iya, 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 gitu ya. Tapi nanti kasihannya pas dia butuh, orang nggak ada yang bantu. Biasanya pragmatis seperti itu, karena saya melihat anak saya sendiri seperti itu. Jadi belajar untuk bilang tidak, artinya tidak itu dalam hal ini tegas, lebih tegas, yang sekiranya merugikan diri sendiri bisa sampaikan tidak tanpa menyakiti lawan bicara kita, kemudian juga bila memang pragmatisnya ini tidak kombinasi dengan koleris, bisa mulai belajar kepemimpinan. Artinya itu tidak masalah apapun watak kita, watak asli kita untuk jalankan HNI. Yang penting kita tahu dulu, kemudian kita bisa mulai berlatih ya. Jadi kelemahan seorang pragmatis kita bisa tutupin dengan itu tadi, berlatih untuk berkata tidak, kemudian lebih tegas, kemudian juga lebih disiplin, karena biasanya seorang pragmatis ini lebih suka menunda-nunda. Istilahnya the power of kepepet. Gak kepepet gak dilakoni gitu biasanya seperti itu. Tapi kalau seorang pragmatis ini sudah
tahu kelemahannya, maka dia akan lebih tertib membuat jadwal, kemudian juga ini ya belajar untuk bilang tidak, kemudian lebih bersikap tegas saja gitu ya Mbak ya. Jadi lebih teratur lah, lebih teratur membuat jadwal, kemudian untuk rutinitasnya misalkan patuhi jadwal kalau memang sudah membuat jadwal seperti itu. Itu ya Mbak Dewi. Mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup puas Mbak Dewi? Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Dewi ya pertanyaannya tadi. Ibu waktunya sudah jam 7 lebih satu. Tapi satu lagi mungkin pertanyaan Ibu ya, satu lagi aja. Boleh. Bisa menjawab pertanyaan titipan ya. Kalau misalnya kita ini mau menawarkan MHS Bu kepada keempat orang ini, gimana caranya itu Bu? Kita nawarkan MHS ya, bukan ke orang flekmatis, orang sanguinis, melankolis, koleris. Jadi untuk seorang koleris ini kan mereka kan kecenderungannya mengatur ya. Kita tidak bisa menyuruh dia orang koleris. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa langsung praktekin Pak. Ini misalkan ini contoh ya. Misalkan kakinya pegel. Pak, langsung kita ini loh Pak. Tapi kita tidak menyuruh dia. Jadi seorang koleris itu pantang disuruh. Dia itu nggak mau disuruh. Karena apa? Dianya yang ingin nyuruh. Itu yang satu yang koleris. Kemudian yang melankolis karena dia lebih detail. Kita bisa jelaskan ini manfaat MHS. Ini MHS Pak, ini bagus loh Pak, saya tuh pakai setiap hari. Jadi ini fungsinya kita sebutkan. Kalau perlu sebutkan semua 55 macam fungsinya itu. Pak, ini banyak Pak, saya kirim lewat WA ya Pak, ini saking banyak ya. Nah dari situ dia melankolis ini lebih ke fakta, data ya, detail ya seperti itu. Kemudian seorang yang sanguinis karena dia lebih ceria ya, kita bisa sambil guyong-guyong. Wah, sampean iki yo gitu ya. Iki loh, sampean ini. Jadi sambil guyon ya, karena dia pembawaannya orang sanguinis itu memang ceria dan dia istilahnya suka ini guyon, banyak pintar bergaul ya. Kita bisa lebih santai untuk menawarkan ke seorang sanguinis ya. Kemudian untuk seorang yang pragmatis karena dia ini cinta damai, ya dia ini sebenarnya enak loh ngadepi orang pragmatis karena dia biasanya sungkan menolak. Jadi kalau bisa langsung disodori aja. Wis salah Bu, iki lho tetangga sampean pakai. Masuk sampean enggak ya didesek terus akhirnya nanti dia sungkan nggak bisa nolak Bu. Biasanya seperti itu ya Bu. Kurang lebih kayak gitu ya Bu Li, gitu. Contoh prakteknya. Bu, alhamdulillah materinya mantap luar biasa. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan karena memang saya bukan ahlinya, tapi ini berdasarkan pengalaman dan karena saya suka banget mengamati. Jadi mungkin kalau dulu berkesempatan kuliah mungkin saya mengambil psikologi karena saya suka ngamatin. Gitu boleh ya. Semoga yang secuil ini bermanfaat ya buat kita ya. Entah ini cukup apa enggak, cuman kalau sahabat-sahabat HNI semua ingin belajar lebih jauh bisa simak ini ya YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan ya, karena watak itu memang kita harus belajar terus ya, terutama untuk pasangan kita. Jangan sampai kebutuhan dari pasangan kita, kebutuhan psikologisnya ya, kebutuhan perhatian karena tidak dimengerti ya, akhirnya mereka ya berpaling ke yang lain. Jadi satu lagi Bulik, untuk seorang sanguinis itu biasanya kata-kata yang dia sampaikan tuh apa? Nah, kalau untuk koleris itu kebalik ya. Kalau seorang sanguinis itu biasanya pertanyaannya siapa? Kalau seorang koleris itu apa? Kemudian kalau orang melankolis itu kenapa? Kalau orang pragmatis itu bagaimana? Misalkan ayo kita jalani HNI. Ayo kita bisnis HNI gitu. Seorang sanguinis akan menjawab, sopo ae sing jalani iki. Nah, seorang koleris akan tanya gini, apa untungnya gitu. Seorang melankolis akan bertanya,
kenapa kita jalanin HN? Seorang pragmatis akan bertanya, bagaimana kita menjalankannya? Seperti itu, Buli. Gambaran aja ya, Buli ya. Seperti itu, nggih. Ya, kurang lebih itulah, nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, mantap sekali ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita sebagai seorang pembangun jaringan tidak lepas dari bertemu orang, tidak lepas dari berkomunikasi dengan setiap mitra-mitra kita. Nah, alangkah lebih lengkapnya jika kita mengetahui watak mereka sehingga kita itu mau menembak itu bisa titis gitu. Tahu, oh orang ini orang flekmatis, orang ini orang sanguinis, orang ini orang koleris dan melankolis. Maka kita bisa mengatakan apa yang cocok buat mereka. Gitu. Nah, terima kasih banyak Bu Haja Nurul, ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar lebih detail terkait dengan kegiatan kita setiap hari yaitu PCA. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu kita, menawarkan HNI kepada orang yang melankolis itu kita ngomongnya seperti apa, ke plekmatis itu seperti apa. Nah, mungkin bisa di-schedule di lain waktu gitu ya. Jadi gitu teman-teman semua ya, atas materi yang disampaikan oleh dua pembicara tadi luar biasa, semoga bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat mitra-mitra kita. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih semuanya untuk yang hadir pada hari ini. Terima kasih buat Bu Anik dan Pak Dito yang sudah memfasilitasi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buli, Pak Oni, Bu Ani, Pak Dito.